Ji Qinglin tiba di Beijing pada pukul 6, langsung menuju ke perusahaan untuk menangani tumpukan dokumen setinggi gunung. Menunggu kerumunan orang untuk bekerja, dan efisiensi wajah dingin ternyata sangat tinggi untuk membuka beberapa pertemuan. Jangan lupa untuk menegur. Apakah selama saya tidak ada beberapa hari, semuanya tidak bisa berjalan? Lalu apa gunanya kalian sebagai eksekutif? Asisten utama menundukkan kepala. Para manajer pun seperti kura-kura. Tidak ada yang berani mengakui bahwa itu adalah rencana kakek musim semi yang memaksa Qinglin kembali. Setelah makan malam dan minum teh, kakek merasa tidak enak dan ingin pergi lebih awal. Qinglin menghentikannya dengan santai berkata, Kami tidak ingin memiliki anak dalam 2 tahun ke depan. Langkah kaki Jilin Su terhenti, dan dia melontarkan sebuah kalimat di tengah hari. Coba cari obat awet muda yang bisa membuatku bertahan 2 tahun lagi. Setidaknya, ini dianggap sebagai standar. Wanita tuaku ada di samping dengan orang-orang yang menarik mangkuk teh. Mendengar ini tahu bahwa dia tidak harus pergi ke sisi taman yang terang. Ada beberapa keengganan, tetapi benar-benar seperti yang Hui Qing. Dia mengambil langkah kecil, menunggu orang-orang turun sebelum bertanya sambil tersenyum. Qinglin, si janin itu... Ji Qinglin tidak menunjukkan wajahnya. Hanya mengatakan bahwa Jianing keesokan harinya untuk pergi ke Taman Cahaya. Dia memiliki sesuatu untuk ditanyakan padanya. Fang Jianing tahu dari neneknya bahwa pasangan itu bertengkar, dan menebak bahwa Kamus tidak bisa disalahkan. Dia juga mendengar bahwa Ji Qinglin memintanya untuk datang, dan dia sangat senang sehingga dia tidak tidur sepanjang malam. Dia menunggu lebih awal di taman yang terang. Ji Qinglin kembali dan membawa orang itu ke ruang kerja yang Hui Qing. Memutar pena di tangannya setengah hari tanpa berbicara. Hati Fang Jianing yang berdebar-debar sedikit tidak tenang. Menarik-narik ujung roknya dengan tergesa-gesa. Saudara Qinglin tidak membiarkannya duduk sampai sekarang. Mempelajari nada bicara yang Hui Qing. Saudara Qinglin. Saat itulah Ji Qinglin mendongak dan... Kamu tidak terdengar seperti dia, jadi berhentilah menirunya. Gadis itu dipermalukan tanpa ampun. Dia bergumam pada dirinya sendiri saat air mata mengalir dari sudut matanya. Aku tidak melakukannya. Ji Qinglin mengemas kertas naskah yang berserakan di atas meja tanpa memandangnya. Tapi kata-katanya seperti pisau. Tidak ada apa-apa? Bukankah kamu sengaja mengobrak-abrik barang-barangnya? Bukankah kamu sengaja menulis di foto? Ji Qinglin menegakkan punggungnya, melipat tangan dan menatapnya dengan dingin. Aku tidak punya saudara perempuan. Kamu mengikuti kami ketika kamu masih kecil. Aku memperlakukanmu seperti gadis kecil dan bermain dengannya. Fang Jianing, orang-orang seharusnya puas karena mereka mengetahui identitasmu. Pena di tangannya mengetuk meja, sangat marah. Apa identitas istriku? Bukankah karena nenekmu kamu berpikir kamu bisa memasuki ruangan ini? Dia mengajarimu bahasa Inggris. Dia tidak hanya melakukan yang terbaik, tapi dia juga melakukan tugasnya. Kamu tidak tahu apa yang baik dan apa yang jahat. Kembalilah dan beritahu ayahmu dan kakakmu bahwa jika kamu terus menggunakan panji keluarga Ji untuk memamerkan kekuatanmu di luar, jangan salahkan aku karena berbalik melawanmu. Dengan suara yang tajam, Jianing sangat ketakutan bahkan tidak berani menangis. Jadi dia bergegas keluar pintu ketika pena di tangannya dilemparkan ke arahnya. Yang Hui Qing mendarat di Duanceng dengan hangatnya sinar matahari dari pantai timur Samudra Pasifik. Begitu dia keluar dari kabin, dia dilanda angin dingin yang berisik, membawa tas musim semi dan musim panas baru yang belum disimpan di rak-rak di Tiongkok. Dibungkus dengan mantel ramping berwarna krem, memperlihatkan bagian betis putihnya yang seperti batu giok. Dia buru-buru bersembunyi di mobil yang menunggu di landasan. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bergidik. Selamat datang kembali di Tiongkok. Apakah Anda ingin kembali ke Guangyuan? Dia melihat tas belanjaan di tangannya, memikirkannya, dan berkata dengan gembira. Kirim saya ke Ruisheng Teknologi dulu, lalu bawa barang bawaan saya kembali ke Guangyuan. Anda tidak perlu menunggu saya. Pengemudi itu mengangguk, dan sistem navigasi di dalam mobil segera memasukkan alamat perusahaan Ji Qinglin. Dia diam-diam pulang ke rumah lebih awal, berpikir untuk memberinya kejutan. Saya sedikit tertekan ketika saya mampir ke meja depan di bawah. Saya lupa bahwa dengan statusnya, dia harus membuat janji untuk bertemu di perusahaan.
Orang di meja depan memandang pria berpakaian bagus. Dan berpakaian bagus ini dengan kacamata hitam menutupi wajahnya dan bibir merahnya sedikit cemberut. Sebagai seorang resepsionis, tentu saja kemampuan Anda dalam menafsirkan warna adalah yang terbaik. Saya dengan hormat mengingatkan Anda. Bagaimana kalau saya menjawab telepon dari kantor presiden? Tapi Tuan Ji mungkin tidak ada di sana, dia mungkin sedang rapat. Yang Hui King tidak punya pilihan selain memakai kacamata hitamnya. Tersenyum ramah pada gadis kecil itu dan berkata dengan nakal, Saya Yang Hui King, jangan panggil saya kejutan. Dia memakai kacamata hitamnya untuk menutupi wajahnya lagi, berjalan menuju lift dengan anggun, dan berbalik di tengah jalan. Hei, dia di lantai berapa? Resepsionis itu sadar, bergegas maju dan menekan tombol lift untuk istri CEO. Dia memblokir pintu lift, membiarkannya masuk, dan menekan tombol ke lantai 23. Itu sangat perhatian. Kantor presiden ada di paling belakang. Naik saja dan masuk ke dalam. Begitu pintu lift ditutup, langsung dilaporkan di grup WeChat. Darurat, istri presiden ada di sini. Apa? Wanita tertua dari keluarga Yang? Baru saja naik lift, bersiaplah di lantai 23. Seperti apa rupanya? Apakah itu terlihat garang? Sebelum saya mendapat jawaban atas pertanyaan saya, lift di lantai 23 berbunyi. Semua orang yang bekerja di area publik di luar menjulurkan kepala dan menyaksikan pintu lift perlahan terbuka. Wajah wanita itu ditutupi warna hitam, hanya memperlihatkan dagunya yang kecil dan bulat. Rambutnya yang panjang, sampai ke pinggang, cerah dan lembut, dan sedikit bersinar. Dia membawa tas tangan baru yang baru saja dia lihat di majalah yang belum dirilis. Dia mengenakan mantel, kasmir, krem, Chanel. Lehernya yang seputih salju, seperti angsa tengah. Kelimannya bergerak pelan saat dia berjalan. Semua orang masih dalam keadaan syok ketika pintu kantor CEO dibuka. Oh, aku sudah bilang padanya untuk tidak menelepon. Suara lembut wanita itu memecah kesunyian. Ji Qinglin berjalan mendekat dengan kaki panjang dan mengulurkan tangannya padanya ketika dia hanya berjarak 2 langkah. Sambil memegang tangan orang itu, suaranya mengandung kelembutan dan senyuman yang belum pernah didengar siapapun sebelumnya. Kenapa kamu datang tiba-tiba? Yang Hui King menyadari bahwa dia telah menjadi pusat perhatian. Dia menarik lengan baju Ji Qinglin, menundukkan kepalanya, dan tidak berkata apa-apa lagi. Ji Qinglin memandang semua orang dan terbatuk ringan. Bawa dia ke kantor. Begitu pintu ditutup, di luar hening selama 3 detik. Lalu kerumunan itu meledak. Saya takut untuk mengatakannya secara lantang. Jadi saya hanya membahasnya dalam skala kecil. Apakah kamu melihat tasnya? Apakah kamu melihat cincin berlian di tangannya? Putih sekali. Kepribadiannya sangat baik. Bahkan Pak Ji tidak berbicara keras di hadapnya. Bentuk tubuhnya juga bagus. Pinggangnya lebih ramping daripada Lu Wei, kan? Ji Qinglin mengambil kacamata hitamnya dan menempelkannya ke pintu untuk menciumnya. Lidahnya menyapu lidahnya dengan penuh semangat, menggunakan bibir dan giginya untuk mencium dan menggigitnya. Dia meremas tubuhnya dan menceritakan kegembiraan yang memenuhi hati dan jiwanya. Yang Hui King menerimanya dan memeluknya setiap saat. Meski dia agak kuat sekarang, bagian belakang lidahnya mati rasa. Lidahnya harum dan manis, lembut, dan seperti jeli seperti tubuhnya. Dia selalu mencicipinya dan tidak tahan untuk melepaskannya. Ujung lidahnya melingkari pangkal lidahnya, seolah ingin menelannya. Dengan rakus menyerap rasa di mulutnya. Menghisap lebih banyak, dan menghisap lebih banyak. Lebih disukai di mulutnya sendiri. Mungkin semuanya terasa seperti dia. Yang Hui King akhirnya menggigitnya, dan menghentikannya bergerak lagi. Dia menahan bibirnya di mulutnya dan sedikit terengah-engah untuk beberapa saat. Napasnya tertahan. Menarik diri sedikit. Bibir masih bersentuhan. Kenapa kamu datang tiba-tiba? Yang Hui King berjinjit dan memeluk lehernya sambil mencium kelopak matanya. Tersenyum. Memberi kejutan untukmu ya? Dia menunjuk ke tas belanjaan di tanah dengan mulut terbuka. Ji Qinglin akhirnya melepaskannya dan membungkuk untuk mengambil tas belanjaan yang berserakan. Meskipun hatiku bahagia, aku tetap berkata, Mengapa aku membutuhkanmu untuk membelikanku sesuatu? Yang Hui King mengambilnya,
berjalan ke sofa dan membongkarnya sepotong demi sepotong. Kemeja, ikat pinggang, parfum dasi. Dia duduk di antara kado dan tas pembungkus yang berantakan dan merentangkan tangannya dengan jujur. Aku tidak tahu harus membelikanmu apa. Antusiasme Ji Qinglin baru saja muncul dan dia merayunya dengan niat jahat. Apakah kamu tahu ukuranku? Yang Huiking menggelengkan kepalanya. Saya tidak tahu, saya hanya menebak. Buka tanganmu dan tunggu dia. Ikobala untukku? Yang Huiking tidak berpikir demikian dan malah melepas bajunya dan mencoba pakaiannya. Ji Qinglin memegang tangannya dan membawanya ke pinggangnya. Saya juga perlu mencoba ikat pinggangnya. Saat saya membeli ikat pinggang, seringkali tidak pas. Yang Huiking tahu bahwa dia memiliki sosok yang baik dengan bahu lebar dan pinggang sempit. Dan apa yang dia katakan memang benar. Tapi ini di kantor, dan ada banyak orang di luar. Mengganti bajunya boleh saja, tapi melepas ikat pinggangnya selalu membuatnya sedikit tersipu. Dia menghindar. Sabuk, cobalah di rumah. Hah? Kenapa kamu ingin pulang dan mencoba? Apa yang kamu pikirkan saat membelikanku ikat pinggang? Apakah kamu mencoba melepaskan ikat pinggangku? Dia meniupkan kejahatan ke telinganya. Entah bibirnya disentuh atau tidak, rasa gatal menyebar dengan cepat dari telinga hingga telapak kakinya, menutupi setiap inci tubuhnya. Pikirannya tidak dapat menghentikannya. Dan Ji Qinglin telah membayangkan banyak adegan di benaknya. Yang Huiking sudah tertawa dan bersembunyi di bawah rasa gelinya. Setengah dari kekuatannya hilang, dan dia dengan mudah diangkat dan dibawa ke kursi. Dia memeluknya seperti anak kecil, dan ketika dia duduk, paha mereka bersentuhan. Kakinya telanjang di bawah roknya, dan daging lembutnya bersandar pada tonjolan pria itu. Tubuh bagian bawah ditekan ke depan, dan mulut tidak luput. Hah? Apa yang kamu pikirkan saat membeli ikat pinggang itu? Anda bisa merasakan panasnya bahkan melalui 2 lapis kain. Yang Huiking bersembunyi di belakang. Aku tidak memikirkannya. Aku tidak memikirkan apapun. Dia menariknya ke depan lagi. Suaranya menjadi lebih rendah dan serak. Dan dia perlahan mengangkat kepalanya. Gosok dia dengan keras. Buka kelopaknya. Dan pukul klitoris yang tersembunyi. Melihat leher yang Huiking memerah, dia menutup mulutnya dengan erat. Apakah hanya ini yang kamu inginkan? Dia menggelengkan kepalanya, melarikan diri dari nafsu. Tidak, tidak diperbolehkan di sini, di sini. Dia menggelengkan kepalanya, melarikan diri dari nafsu. Cing-cing sayang. Yang Huiking menutup mulutnya dan melihat keluar dengan panik, karena takut terdengar. Apa yang kamu bicarakan? Matanya mengelak. Dan ada kupu-kupu beterbangan di hatinya, ingin membawanya ke langit bersamanya. Dia menggigit bibirnya dengan giginya, tapi dia tidak bisa menyembunyikan senyuman yang memenuhi sudut mulut dan alisnya. Cium telapak tangannya, basah dan lembut. Cium, sayang. Ini adalah pertama kalinya Ji Qinglin mengucapkan kata-kata cinta yang begitu intim di hadapannya. Mendengar dia meneriakkan sayang berulang kali, Yang Huiking pun merasa pusing. Seolah-olah orang yang benar-benar jatuh cinta sedang berpelukan. Penis di bawahnya sangat besar dan menonjol ke dalam daging lembutnya, seolah dia telah menelannya. Sekeras apapun Anda berusaha, Anda tidak bisa menutupi rona merah di wajah Anda. Bagian pribadinya akan terbakar, dan ikatan hasrat menjadi tegang, di ambang putus. Yang Huiking menggigit bibir bawahnya hingga darah keluar. Seperti angsa berleher, berpegangan dengan kejelasannya yang terakhir. Tidak, tidak di sini. Ji Qinglin meletakkan tangannya di pinggangnya dan menekannya ke bawah. Sentuhan panas membuatnya terengah-engah. Seluruh otot dan tulang di tubuhnya tertarik, dan dia terjatuh lemas ke pelukannya. Dia mencium keningnya, merasakan sakit yang berlangsung lebih dari setengah bulan. Jangan lakukan itu. Bisakah kamu menggosoknya saja? Yang Huiking melengkungkan pinggangnya dengan tidak sabar, meraih lengannya, dan akhirnya mengangguk. Jangan buka bajumu. Gurunya benar-benar tidak mengizinkannya telanjang dan terjerat dengannya di tempat seperti ini. Ji Qinglin tidak tahan untuk mendorongnya terlalu keras. Dan dia juga tahu bahwa pikirannya hari ini terlalu buruk. Memutar pinggangnya dan menggeseknya perlahan. Yang satu cekung, dan yang satu cembung. Yang satu lembut, dan yang satu keras.
Perbedaan struktur tubuh pria dan wanita membuat orang menghela nafas, dan secara naluriah melahirkan keinginan untuk bereksplorasi. Setelah haus dalam waktu lama, geskan kain bisa mendatangkan kenikmatan ke seluruh tubuh. Ayam yang penuh gairah itu sepenuhnya tercermin dalam bentuknya, mengabaikan penghalang seolah-olah itu bukan apa-apa, dan dengan keras menghantam lubang daging yang lembut dan menarik. Lubang basah terbuka, dengan rakus menelan keberanian pria itu. Meskipun dia pusing dan jantungnya berdebar-debar, Yang Hui King masih khawatir. Kamu tidak bisa melihatnya dari luar. Ketika kelenjarnya diambil, dia memutarnya dan menggosoknya dengan lembut dan sabar. Tidak bisa melihat. Goda dia dengan lembut di telinganya. Goda dia dengan lembut di telinganya. Dia akhirnya ditarik ke dalam jurang, merintih seperti anak kucing. Kepalanya tergeletak di dadanya, dan dia membuka mulut untuk menggigitnya. Suaranya tersangkut di tenggorokan, tabu dan erotis. Nafas Ji Qinglin menjadi semakin keras, dan kurangnya pelepasan yang sempurna membuatnya semakin menarik. Tangannya menuntunnya untuk menungganginya. Di depannya ada seorang wanita dengan kepala terkubur di wajahnya, dan bahkan suaranya tidak terdengar. Tapi aksi di bawah ini sangat intens, dan lingkungan sekitarnya dipenuhi dengan nafsu. Setetes keringat menetes dari keningnya, dan mengenai rambut wanita itu. Mata kuda itu terus-menerus digosok oleh celana dalamnya. Dan bukan hanya vaginanya yang mengeluarkan air, ia juga digosok dengan sangat keras hingga ia tidak dapat bertahan hidup. Dengan mata berkabut, dia mengangkat kepalanya dan menciumnya. Karena kamu tidak dapat bertahan hidup, kamu harus menemaniku. Sudah ada lumpur di bawah sana. Dan lelaki itu tidak tahan lagi dengan penyiksaan. Sambil memegang bahunya ke bawah, ketiga maluannya menekan celahnya seperti batang besi. Menggosoknya maju mundur dengan cepat. Jeritannya melebur ke dalam ciuman dan menghilang. Mereka saling menelan cairan, dan tubuh mereka bergoyang seperti perahu di tengah hujan. Goreng dengan api kecil, kenikmatannya bertahan namun tidak pernah mencapai puncaknya. Klitorisnya digosok maju mundur, hingga membengkak seperti kacang kedelai. Tutupan daging dibuka oleh alat kelaminnya, dan menempel padanya, berharap lebih. Saraf yang tak terhitung jumlahnya terkonsentrasi di persimpangan, dan akhirnya dia terguncang oleh benturan yang keras, dan terus-menerus. Tubuh bagian bawahnya menegang, dan dia memaksakan diri untuk tidak menutup kerang. Dia menuntun tangannya untuk menyentuh kepala tongkatnya, membiarkan kelembutannya menempel kuat pada pangkal tongkat. Setelah bermain-main dengan kelenjarnya lebih dari 10 kali, akhirnya meletus, seperti gerimis yang terus-menerus, menetes ke bawah. Ji Qinglin berbaring di bahunya dan terengah-engah, lalu menenangkan senyum rendahnya untuk beberapa saat. Suara demi nafsu membuat hati Yang Hui King tergelitik. Sebagian terbuang. Saya menyimpannya selama lebih dari setengah bulan. Akar telinganya merah, dan basah di bawah sana terasa berat. Dan dia bisa merasakan basahnya saat dia memutar. Kemudian dia teringat sesuatu. Tiba-tiba mengangkat kepalanya. Dan kelembapan di matanya belum hilang. Dan dia berteriak dengan marah. Suara demi nafsu membuat hati Yang Hui King tergelitik. Bagaimana saya bisa bertemu orang? Ji Qinglin tersenyum dan meraih tangannya, menempelkannya ke mulutnya dan menciumnya. Tanpa mengalihkan pandangan darinya, dia menggoda dengan tidak pantas. Aku tidak punya baju ganti untukmu, jadi buka saja celana dalammu. Tiup dekat telinganya. Ajo telanjang. Yang Hui King berusaha keras untuk mencubit pinggangnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Dan dia bereaksi dan menutup mulutnya. Ingin sekali melompat. Sudah terdengar. Suara tadi sangat keras. Ji Qinglin berbaring malas di kursi dengan tangan terentang di sandaran lengan. Tampilan polos. Kamu mencubitku. Akhirnya, di bawah paksaan Yang Hui King, dia mengganti celananya dan keluar untuk berpura-pura berpatroli. Dan pria ini bersedia terlihat baik padanya. Tapi dia tidak pernah setuju untuk melepas celana dalamnya yang bisa mengeluarkan air. Dia menahan rasa lengket, sampai semua orang di perusahaan itu pergi. Dan kemudian dia dengan cepat lari ke ruang bawah tanah seperti pencuri. Ji Qinglin mengira dia sangat manis seperti ini.
dan dia tidak lupa menggodanya di dalam mobil. Cing Cing, menurutmu apakah ada bau aneh di mobilku? Dia mengendus dan mendekatinya. Kenapa menurutku harum, manis, dan sedikit amis? Wajahnya memerah, dan dia tidak berani melihat reaksi pengemudi itu. Dia mencubit daging di punggung tangannya dan memutarnya.